Halo, hai semuanya, kembali lagi di Seika Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Buat yang belum tahu, Seika Story merupakan channel yang akan membahas film dan cerita-cerita pilihan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng ya, karena semuanya gratis. Video Seika Story kali ini akan membahas satu film yang berlatar waktu pada tahun 1884. Film ini diawali dengan seorang gadis yang bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Sambil bermonolog, ia menceritakan dirinya dan keluarganya. Gadis itu bernama Enola Holmes. Dia mempunyai dua kakak laki-laki bernama Mycroft Holmes yang merupakan seorang politikus ternama dan Sherlock Holmes yang merupakan seorang detektif handal. Ayahnya sudah meninggal sejak dirinya masih kecil. Sejak itu, kedua kakaknya memutuskan untuk meninggalkan rumah karena ingin hidup mandiri. Saat ini, dia tinggal bersama sang ibu yang bernama Eudora Holmes dan seorang pengasuh bernama Boleyn. Tepat di hari ulang tahunnya ke-16, ibunya menghilang secara tiba-tiba. Ia hanya meninggalkan kado yang dititipkan kepada Boleyn. Kado tersebut berisi alat lukis dan gambar bunga yang berisi sebuah pesan untuknya. Beberapa hari kemudian, Enola menjemput kedua kakaknya di stasiun. Mereka pulang karena mendapat kabar bahwa ibunya menghilang. Di rumah, mereka mendiskusikan kira-kira apa penyebab ibunya pergi meninggalkan rumah. Kedua kakaknya juga mendiskusikan agar Enola masuk ke sekolah khusus wanita dengan harapan Enola akan menjadi gadis baik dan santun di masa depan. Mengetahui hal itu, Enola pun marah dan berontak. Karena menurutnya, tanpa sekolah pun ia sudah cukup bekal untuk menghadapi hidup dengan semua hal yang sudah diajarkan ibunya sejak kecil. Namun, usaha Enola untuk menolak sia-sia, karena Mycroft tetap kekeh untuk mengirim Enola ke sekolah khusus wanita itu. Enola pun menyendiri. Saat ia berada di atas pohon, Sherlock tiba-tiba menghampiri Enola. Dan sedikit flashback tentang masa kecil mereka. Ia mengingat Enola sebagai gadis kecil pemalu, suka membawa mainan biji pinus, dan senang bertelanjang bokong. Malam sebelum tidur, Enola membuka kado pemberian ibunya. Ia menemukan sebuah petunjuk berupa kalimat acak. Karena sejak kecil dia dan ibunya sudah terbiasa dengan permainan kata, akhirnya dia berhasil memecahkan petunjuknya. Petunjuk itu mengarah pada sebuah lukisan bunga krisan yang di belakangnya terdapat sebuah amplop berisikan uang dan kertas bertuliskan, "Masa depan kita ada di tangan kita." Keesokan harinya, Enola kabur menaiki kereta dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Di sana, dia mendengar keributan keluarga bangsawan yang sedang mencari putranya. Saat kereta akan berjalan, ia juga melihat seorang laki-laki yang ternyata merupakan suruhan dari keluarga bangsawan untuk mencari anak laki-lakinya yang hilang itu. Anak laki-laki itu bernama Tewkesbury. Di dalam gerbong kereta, Enola juga bertemu dengan seorang laki-laki yang keluar dari dalam tas kain. Ternyata laki-laki itu adalah Tewkesbury yang sedari tadi dicari-cari oleh keluarganya. Saat sedang memperkenalkan diri pada Enola, pesuruhnya datang dan berniat untuk mencelakakan Tewkesbury. Enola yang awalnya tak ingin ikut campur menjadi tak enak hati membiarkan hal itu terjadi. Akhirnya ia pun mengajak Tewkesbury pergi ke gerbong bagian paling depan dan kabur dengan cara melompat dari atas kereta. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di hutan dan saling menceritakan alasan kenapa mereka kabur dari rumah. Demi melakukan penyamaran, akhirnya Enola membantu Tewkesbury mencukur rambutnya agar tidak dikenali oleh mata-mata keluarganya. Keesokan harinya, mereka berdua menuju London dengan menumpang kendaraan pengangkut kambing. Di situ pula mereka berpisah menuju tujuan masing-masing. Di sisi lain, ketika kedua kakak Enola mengetahui bahwa adiknya kabur dari rumah, mereka juga berencana mengirimkan seorang polisi terbaik di London untuk mencari adik perempuan satu-satunya itu. Singkat cerita, Enola pergi ke suatu butik untuk membeli pakaian layaknya wanita dewasa dan berdandan sedemikian rupa sehingga penyamarannya lebih lancar dan tidak bisa dikenali oleh polisi suruhan kakaknya. Ia juga mencari penginapan untuk tempat tinggal sementara.
Sepanjang malam, Enola kembali menyusun teka-teki demi memberikan kode kepada ibunya. Ia pun mempublikasikannya di berbagai surat kabar seperti koran dan majalah. Kemudian, Enola pergi ke suatu tempat di mana ibunya sering bertukar surat. Di sana, ia bertemu Edith, guru bela diri masa kecilnya. Di sana, Edith juga menceritakan bahwa sebenarnya ibu Enola sedang melakukan suatu pekerjaan rahasia. Tiba-tiba Enola teringat bahwa Edith pernah melakukan suatu pertemuan bersama ibunya dan mereka membahas suatu hal yang diberi nama Ellie Houseman. Dengan dibekali petunjuk itu, akhirnya Enola memecahkan kata Ellie Houseman yang ternyata adalah suatu tempat bernama Limehouse Lane. Di hari itu juga Enola menyusuri jalanan London, kemudian menemukan suatu tempat yang gemboknya diberi tanda dengan pita ungu. Enola pun yakin bahwa tempat itu adalah tempat yang dimaksud, karena pada saat ibunya melakukan pertemuan bersama Edith, semua orang yang hadir di sana juga menggunakan pita berwarna ungu. Setelah berhasil membukanya, ternyata tempat itu berisi banyak bubuk mesiu dan pamflet yang berisikan protes kerusuhan dan pembangkangan warga sipil. Saat Enola keluar dari tempat itu, diam-diam orang suruhan keluarga Tewkesbury mengikuti dan menyerangnya karena ia tidak ingin Enola menjadi saksi mata atas upaya pembunuhan yang dilakukannya di dalam kereta. Walaupun Enola pandai bela diri, lawannya saat ini tidak sebanding dengannya. Namun pada akhirnya Enola berhasil lolos setelah membakar sebuah bangunan berisi bubuk mesiu itu. Rencana Enola pun berubah. Saat ini dia akan menyelamatkan Tewkesbury untuk sementara waktu. Dia akhirnya menyamar sebagai seorang janda dan pergi ke rumah Tewkesbury. Dia mengaku sebagai pegawai Sherlock Holmes yang bernama Poussey dan ingin membantu putranya yang hilang itu. Di sana ia bertemu Lestrade yang merupakan suruhan kakaknya untuk mencari Enola. Namun saat bertemu di sana, ia belum menyadari bahwa wanita yang menyamar sebagai janda ini ternyata adalah Enola. Setelah keluar dari rumah Tewkesbury, Enola bertemu tukang kebun dan membayarnya untuk bertukar pakaian dengannya. Enola juga bertanya di mana biasanya Tewkesbury menghabiskan waktunya. Enola pun langsung pergi ke tempat yang dimaksud oleh tukang kebun itu, yaitu sebuah rumah pohon. Di sana dia menemukan berbagai peralatan untuk menyusun pelariannya dari rumah. Akhirnya dia mengetahui tujuan Tewkesbury yang sebenarnya, yaitu suatu tempat yang bernama Covent Garden Market. Keesokan harinya, Enola pergi menuju tempat itu dan benar saja, di sana dia bertemu Tewkesbury yang kini menyamar sebagai pedagang bunga. Enola pun mengajaknya ke penginapan untuk menjelaskan yang sebenarnya mengenai pencarian Tewkesbury. Tiba-tiba muncul detektif Lestrade yang telah bersembunyi di penginapan Enola. Dia berusaha menangkap mereka berdua. Namun Enola menyuruh Tewkesbury untuk kabur, sementara kini Enola berhasil diserahkan kepada Mycroft. Mycroft memberi banyak nasihat pada Enola yang mana menimbulkan sedikit perdebatan. Enola pun akhirnya dibawa ke sekolah khusus wanita. Di sana dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan maupun teman-temannya. Bahkan sengaja membuat kerusuhan, yang akhirnya menyebabkan gurunya marah dan memanggil Sherlock ke sekolah. Setelah banyak berbincang, dia mengetahui bahwa Enola merupakan detektif yang hebat karena dia mengetahui tentang upayanya untuk menyelamatkan Tewkesbury. Setelah Sherlock pergi, datanglah seorang petugas laki-laki membawa kotak besar yang mengatasnamakan Mycroft ke ruangan Enola. Ternyata di dalamnya ada Tewkesbury. Dia berhasil membawa Enola kabur dengan menaiki mobil milik Nona Harrison yang merupakan kepala sekolah di sana. Akhirnya mereka kembali ke London dan mendatangi rumah Tewkesbury untuk membongkar siapa sebenarnya orang di balik rencana pembunuhan Tewkesbury. Sesampainya di dalam, mereka berdua langsung bertemu dengan pembunuh itu. Dia beberapa kali menembakkan senapan untuk membunuh Tewkesbury. Enola pun sempat pingsan karena mendapatkan pukulan dari pembunuh itu. Ketika pembunuh itu hendak menembak Tewkesbury, Enola tersadar dan menggunakan kemampuan bela dirinya untuk mengalahkan pembunuh itu. Tiba-tiba nenek Tewkesbury muncul dari belakang dan mengambil senapan. Ternyata dialah dalang dari semua ini. Dia mengarahkan senapan ke arah Tewkesbury dan menembakkannya. Untungnya Tewkesbury memakai pelindung besi di dalam bajunya. Ia pun berhasil selamat. Selang beberapa hari, Tewkesbury dilantik sebagai anggota dewan. Enola pun mendatangi Tewkesbury.
Awalnya, Tewksbury meminta Enola untuk berada di sana, namun dia menolak karena ada hal lain yang harus dia lakukan, yaitu kembali mencari ibunya. Saat sedang berjalan, dia melihat tukang koran dan mengambil satu koran untuk melihat huruf acak di kolom iklan. Enola pun merangkai kata tersebut yang berisi "Temui aku di Royal Academy pukul 5 sore nanti", tertanda nama ibunya. Namun dia tidak percaya bahwa itu dari ibunya karena dia tahu betul bagaimana cara ibunya menulis. Dia mengetahui bahwa yang menulis itu adalah Sherlock. Enola kembali membayar tukang koran untuk bertukar pakaian dengannya dan segera menuju tempat yang dimaksud itu. Di sana terlihat Sherlock dan Mycroft sedang berbincang. Enola meletakkan mainan biji pinus untuk Sherlock di sebuah pilar sebagai tanda bahwa dia sudah berada di sini. Setelah itu, Enola kembali ke rumah. Kemudian, Boleyn memberitahu bahwa ada seorang tamu yang sudah menunggu. Dan ternyata tamu itu adalah ibunya. Ibunya mengatakan bahwa saat ini ia belum bisa memberitahu kemana sebenarnya ia pergi. Yang jelas, ia ingin mengubah dunia agar kelak ketika Enola beranjak dewasa, keadaan dunia sudah menjadi lebih baik daripada sekarang. Namun menurutnya, Enola yang sudah berhasil mengubah dunia ini karena sudah membuat Tewksbury dilantik dan mengesahkan undang-undang reformasi yang selama ini ibu dan teman-temannya perjuangkan. Itulah akhir dari film Enola Holmes Part 1. Kabarnya sih di bulan November nanti bakal tayang part 2-nya nih. Setuju gak kalau kita bahas lagi? Komen di bawah ya. Bye-bye.